Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita ingin sama-sama merenungkan bagaimana usaha kita untuk senantiasa meningkatkan amal-amal kita, terutama sholat di waktu malam, sholat tahajud. Ini perkara penting, karena selama ini hadirin, kita makin lama kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kita akan malas. Kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kita tidak ada perhatian untuk meningkatkan amal lebih baik lagi. Umur makin berkurang, tetapi amal bukan semakin meningkat, malah amal semakin menurun. Oleh karena itu, usaha ini penting. Bagaimana usaha memperbaiki iman, usaha memperbaiki amal. Ini perkara yang penting. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hendaklah kalian lakukan sholat tahajud, walaupun hanya lamanya, sekedar lamanya waktu memerah susu kambing. Digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai mengatakan, dan saat mana saja setelah sholat isya, maka itu termasuk malam. Maka ini perkara yang menggembirakan, karena selama ini terkadang di antara kita sangat susah untuk bangun di malam hari. Alhamdulillah, kebanyakan saudara-saudara kita juga mampu melakukannya dengan istiqomah. Dia bangun jam 3 atau bangun bahkan jam 2 dini hari, atau bangun 1 jam minimal sebelum waktunya sholat subuh. Tetapi banyak juga di antara saudara-saudara kita yang belum mampu berbuat seperti itu. Oleh karena itu, ini perkara yang menggembirakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, saat mana saja setelah sholat isya, maka itu termasuk malam. Jadi sholat sunat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur, nah itu namanya tahajud. Jadi sebagian ulama juga berpendapat bahwa sholat sunat yang dilakukan setelah isya sebelum tidur pun, maka itu termasuk tahajud. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar keutamaan yang kita dapat daripada tahajud ini. Seperti digambarkan di dalam sebuah hadis, keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat siang ini bagaikan keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum? Bagaimana kita membuat Allah Subhanahu wa taala begitu gembira? Maka kita mesti buat perkara ini dengan istiqomah, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, menahan daripada kemarahannya terhadap umat ini, menahan daripada bencana yang mungkin saja diturunkan
dengan sebab orang-orang yang berdiri di waktu malam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tahan kemarahannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Hendaklah kalian menjaga sholat tahajud." Ini nasihat dan anjuran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya menjaga daripada sholat tahajud. Kenapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena ia adalah jalan hidup orang-orang yang soleh sebelum kalian. Dan ia akan membawa kalian lebih taqarrub, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa dan mencegah daripada perbuatan dosa. Perintah daripada tahajud ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila wa zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini adalah kekuatan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini. Agar hatinya kuat, maka laksanakan tahajud. Sebab apa? Sebab dakwah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh orang-orang setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka memiliki perlu kekuatan daripada iman, perlu kekuatan daripada hati. Kuatnya hati, kuatnya iman ini diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, yaitu supaya bangun di waktu malam. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi hadirin saudara-saudari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bangun di malam hari, maka akan membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum kepada kita. Yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yaitu mengenai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada mereka. Yang pertama adalah orang yang berjuang, terus berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang diri, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua kawannya telah lari dari medan perang sehingga dia terbunuh sebagai syuhada, atau Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan dengan kemenangan, dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ini memperlihatkan betapa sabarnya dia menghadapi kenyataan pahit, di mana kawan-kawannya telah lari dan dia terus berjuang, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, katanya, betapa ia tetap bersabar dan bertahan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seorang diri. Nah, kemudian yang kedua yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum, yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yang kedua adalah manusia, seseorang yang mempunyai istri yang cantik, kasur yang empuk,
kasur yang indah dan mewah, namun dia tetap bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ia rela tinggalkan kesenangan dan keinginan hawa nafsunya demi untuk mengingat aku, demi untuk sholat di malam hari. Padahal jika ia mau, ia dapat melanjutkan tidurnya. Ini dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah seseorang yang berada dalam perjalanan bersama rombongan mereka. Mereka berjalan dalam kepenatan, dalam kelelahan. Kemudian mereka beristirahat, dan juga mungkin kawan-kawan mereka juga beristirahat. Sedangkan dia sholat tahajud, sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dirasakan oleh seseorang yang dia misalnya bersama jamaah, bersama rombongan, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang pergi malam hari. Dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, dia berjalan misalnya beberapa jam, kemudian sampai di satu tempat, yang lain istirahat, sementara dia tidur, sementara dia bangun dan melaksanakan sholat di malam hari semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini pun terjadi pada kami ketika beberapa tahun yang silam, dan kadang-kadang beberapa kali kami mengalami pengalaman seperti ini. Kadang-kadang kami harus pergi di waktu Isya, atau kadang-kadang kami harus meninggalkan di satu kampung itu di malam hari, karena ada sebagian orang yang tidak suka dengan jemaah, dengan kami yang sedang istikaf di masjid. Ya terpaksa kami pergi meninggalkan kampung itu di malam hari, berjalan melintasi kampung-kampung yang lain, yang kadang-kadang kampung itu pun tidak menerima kedatangan kami. Kemudian mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 malam kami pun sampai di satu masjid dalam kelelahan. Nah, itulah saat-saat yang tepat, saat-saat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya kita bangun di malam hari, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongannya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada ini umat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan daripada kemarahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti natijahnya perjuangan, kelelahan, dan kesusahan, yaitu dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di kampung-kampung yang kami datangi. Natijah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ini umat di seluruh alam. Semoga dengan pengorbanan saudara-saudara kita yang berjalan, yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti pengorbanan mereka dengan hidayah yang tercurah-curah di seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada hati-hati manusia, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada hati-hati manusia hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hidayah di seluruh kampung, di seluruh negeri, di seluruh alam, dan di belahan-belahan utara, timur, barat, di belahan-belahan yang jauh, daerah-daerah yang terpencil. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hidayah dengan asbab pengorbanan orang yang menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, semata-mata untuk turunnya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.